makanya kemudian pertama berdiri MTS Mati Islami yang di selatan itu. Nah, MTS Mati Islami kemudian cita-citanya berkembang, ingin mendirikan pondok pesantren. Nah, itu baru bisa terlaksana oleh penerus beliau, Kiai Haji Amir. Di antaranya yang ini adalah Kiai Haji Wardan Amir, itu anaknya dari Kiai Haji Amir. Dan baru terlaksana sekitar tahun 1997. Pondok ini berdiri pada tahun 1997 bersama pengurus Yayasan Mahat Islam. Di antaranya ya keluarga beliau Kiai Haji Amir, kemudian dibantu beberapa seperti Kiai Haji Insinyur Santoso, kemudian Insinyur Jurjani, Insinyur Marjuki, ada berapa nama lah, cuma saya tidak terlalu hafal nama-namanya karena cukup banyak, sebenarnya cukup banyak. Jadi ya untuk berdirinya bulan Desember 97 itu baru terlaksana. Adapun tanahnya juga tanah wakaf, sekitar luasnya mungkin 4.000 meter persegian seperti itu. Pengasuh yang pertama itu Kiai Haji Umar, yang pertama itu cuma sampai sekitar 1 tahun, kemudian digantikan sama Kiai Haji Zainal Mutakin. Zainal Mutakin itu yang dulu mengarang doa-doa harian Islam, agak terkenal, saya tak agak banyak. Cuma beliau dari 98 meninggal tahun 2004, sehingga beliau digantikan. Karena meninggal itu digantikan oleh Dr. Janan Asifuddin. Datang masih jadi dosen ini apa enggak? Pernah dengar? Ya, si Dr. Haji Janan Asifuddin itu dari 2004 sepeninggal Ustadz Zainal Mutakin, karena meninggal sehingga digantikan oleh Pak Janan itu, Kiai Haji Janan. Nah, Kiai Haji Janan karena kesibukan beliau yang merupakan dosen UIN, guru besar UIN, sehingga apalagi beliau juga menjadi pengasuh di pondok MWI di Banyumas. Banyumas beliau juga jadi sepertinya pengasuh pondok ya, sepertinya ya. Nah itu sehingga dengan kesibukan beliau itu ya akhirnya mungkin apa istilahnya ya kurang elok istilahnya, kalau banyak seperti itu kan beliau juga lelah juga gitu kan, kesibukan yang banyak, sehingga akhirnya di tahun 2009 sekitar 5 tahun kepemimpinan beliau menyerahkan jabatan Kiai pengasuh di pondok ini ke Ustadz Ali Yusuf. Nah, beliau sendiri sebelumnya menjadi wakil pengasuh Ustadz Ali pada saat Kiai Haji Janan menjadi pengasuh begitu, Ustadz Ali ini sebagai wakil pengasuh. Nah kemudian setelah dianggap istilahnya cukup bisa itu memimpin itu, kemudian juga dengan kondisi Kiai Haji Janan yang seperti itu dan kesibukan beliau yang lumayan padat begitu, sehingga akhirnya diserahkan agar ya pondok ini bisa lebih baik lagi. Jadi ada MTS tapi terpisah, jadi posisinya MTS sendiri, pondok sendiri, dan satu lagi ada MI Mahat Islam. Jadi tidak jadi satu. Nah kemudian untuk sistem pendidikannya pun sedikit berbeda karena di sini pondok mahasiswa dan siswa SMA. Jadi sistem pendidikannya kami hanya membekali mengimbangi antara pendidikan formal dengan informal gitu. Pendidikan formal mereka kan untuk santri-santri mungkin didapat di perkuliahan, kemudian di SMA atau MA atau SMK begitu sederajat. Nah jadi untuk kegiatan pondok kami dimulai dari subuh, pada subuh itu, kemudian mungkin berakhir sekitar jam 6. Nah kemudian di siang hari sampai dengan maghrib untuk santri-santri dibebaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan formal masing-masing mereka. Nah kemudian setelah maghrib itu atau pada maghrib itu terhitung dari maghrib itu sampai dengan sekitar jam 8 atau jam 9 itu sistem pendidikan pondok, mereka diwajibkan masuk ke dengan sistem pendidikan pondok, ikut ngaji gitu.
sistemnya kan kami per kelas ya, jadi per angkatan itu masing-masing jadi satu kelas, kemudian kelas 2, kelas 3 begitu dan seterusnya. Itu antara kelas 1, 2, 3 ada jadwal yang bersama, ada jadwal yang masing-masing gitu. Di antaranya jadwal yang bersama itu yang bersama dengan pengasuh, itu biasanya bersama-sama. Misalkan kalau yang di pengasuh itu ya materinya itu biasanya Bulughul Maram, Bulughul Maram itu bersama pengasuh. Kemudian ada kajian tafsir, kajian Al-Quran bersama pengasuh juga, itu bersama-sama baik santri putra putri di semua kelas 1, 2, 3 Indonesia. Kemudian tafsir Bulughul Maram, kemudian tarjamah lafziyah Al-Quran itu juga bersama-sama kelas 1, 2, 3 putra putri di satu aula, di aula ini biasanya, ataupun di aula putra lain bisa. Kemudian yang bersama-sama yang lain ini tauhid, kajian tauhid itu juga bersama baik putra putri maupun kelas 1, 2, 3 kelas 1, 2, 3. Kemudian selain dari 4 yang itu biasanya materi per kelas meliputi biasanya ada tahfidz. Di kami mentargetkan begitu setiap santri itu selama 3 tahun mondok di sini itu minimal hafal 3 juz. Nah, programnya itu juz 30, juz 29 dan juz 1 gitu. Jadi harapannya di setiap tahun adalah setiap santri itu menghafalkan 1 juz. Kelas 1 juz 30, kelas 2 juz 29, nanti kelas 3 di juz 1 begitu. Dan setiap semester juga ada ujian tahfidznya, ujian tahfidz ataupun setiap tahun. Jadi siapa-siapa yang nanti sudah menyelesaikan hafalan nanti diujikan kemudian mendapatkan sertifikat itu untuk tahfidz begitu. Nah, kemudian selain tahfidz ada program tahsin, kemudian ada retorika dakwah, ada bahasa Arab, kemudian ada tahsin, bahasa Arab, kemudian tahfidz, kemudian ada akhlak dan retorika dakwah. Pembagian kelasnya berdasarkan angkatan masuk. Jadi misalkan katakanlah angkatan 2019 kemarin masuk berarti ya kelas 1 begitu. Kemudian nanti misalkan 2020 ini yang 19 naik kelas 2, yang 20 akan jadi kelas 1. Berarti meskipun dia posisinya MA tapi masuknya 2019 bareng sama yang kuliah juga ya, sama. Soalnya seperti ini, istilahnya dari mereka kan banyak yang menempuh pendidikan ini. Jadi istilahnya secara basic ilmu itu dalam tanda kutip sama. Mungkin dari segi pendidikan antara yang kuliah dengan SMA mungkin berbeda ya, mungkin dari segi matematika atau ilmu-ilmu yang lain lah. Tetapi berdasarkan pengalaman itu ketika dihadapkan dengan materi-materi misalkan bahasa Arab, tahsin ataupun tahfidz, ya sebagian rata-rata itu sama, istilahnya tidak berbeda, sehingga istilahnya untuk dijadikan satu kelas itu sudah sesuai. Itu di imtihan ada imtihan atau ya ulangan lah gitu ya, itu setiap semester, setiap akhir semester itu ada imtihannya. Jadi untuk semacam ya ujian ulang gitu materi yang sudah dipelajari di setiap mata pelajaran istilahnya begitu, itu ada imtihannya. Kemudian dari kami setiap sebulan sekali itu mengadakan tasmih itu simaan begitu untuk tahfidz Al-Quran. Mereka yang sudah menghafalkan, misalkan yang kelas 2 kan sudah juz 29 begitu, nah ini disimak ulang secara bersama-sama. Jadi semua santri nanti kita bagi, misalkan ada yang dapat, kalau juz 30 biasanya ada yang dapat 2 surat, atau juz 29 ini satu surat dibagi. Nanti semacam disimak hafalannya gitu, dicek. Nah itu tiap bulan 1 sampai 2 bulan sekali. Tapi untuk imtihan mata pelajaran selain tahfidz itu setiap semester. Tapi untuk kitab cuma 2 ya, kita tauhid sama yang satunya Bulughul Maram. Kalau program unggulan kami
pesantren berwawasan lingkungan. Karena di tahun 2017 ini kami pernah menjadi menang lah itu di tingkat kota untuk juara 1. Kemudian di tingkat provinsi itu kita juara 3 kalau tidak salah. Itu jadi untuk tingkat pondok berwawasan lingkungan. Lingkungan itu maksudnya Ya dari segi sosial, kemudian dari segi ya lingkungan gitu, hijau, asri gitu. alam. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah.